Kangen itu budayanya sudah tinggi sebenarnya. Bukan hanya orang Cina yang punya tinggi. Saya ambil sampel aja, orang Kangen sudah mengenal masyarakat paguyuban, seperti orang Jawa. Kangen sudah mengenal sudut stupa. Katanya orang Sanskerta itu mungkin samsara, menuju titik kesempurnaan. Terbukti susunan padinya orang Kangen kan seperti stupa. Membuat volunteer dengan membuat masyarakat paguyuban. Mereka sudah mengenal. Kangen sudah mengenal raca sebelum kilo. Ada namanya cecen, timbangan untuk padi aulot itu, untuk menimbang hasil mereka. Sudah mengenal alat neraca itu sebelum era timbangan kilo. Halo kawan-kawan, terima kasih masih setia bersama konten kami, Kangean Podcast. Kali ini kita akan bertemu dengan orang nomor 1 di Kecamatan Arjasa, yaitu Bapak Husairi Husein. Nah, kita akan berbicara tentang gejala-gejala sosial perubahan Kangean terhadap kemajuan Kabupaten Sumeneb. Kita lihat setiap dekade perubahan Kangean ini ditandai dengan apa? Ya, kita lihat perubahan Kangean terbaru seperti apa, dan kita lihat bagaimana Bapak Kecamatan menata Kangean yang awalnya seperti apa di bayangan teman-teman dan sekarang seperti apa. Mari kita ikuti. Ya, kita mulai perkenalan dulu nih Pak dengan Pak Husairi Husein. Saya Husairi Husein, SOS MM, putra Kangean asli yang ditakdirkan menjadi orang nomor 1 di Kangean, Camat Arjasa. Saya besar dan hidup di Kangean, lahir dan besar di Kangean, dan saya bangga jadi orang Kangean. Dan saya punya cita-cita ketika saya besar nanti saya akan membesarkan Kangean dengan cara yang saya bisa. Oleh karenanya hari ini saya ingin menanamkan kebanggaan pada masyarakat Kangean. Apapun kemampuan kalian, tunjukkan hari ini yang bisa membuat Kangean menjadi makmur seperti hari ini. Terus terang saja, mungkin pengalaman kita berbeda, latar belakang kita berbeda, tapi kita tetap dalam bingkai bahwa inilah rumah kita yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, dan harus kita sempurnakan menjadi rumah-rumah idaman bagi semua orang. Itu mungkin misi saya sebagai putra daerah. Ya, ini Pak, dimulai dari perjalanan jenengan itu lahir di mana? Saya lahir di Pamekasan, kebetulan ibu saya orang Pamekasan, bapak saya orang Kangean, dan bertugas pertama kali di Pamekasan, maka saya lahir di Pamekasan. Tapi sejak TK saya sudah pindah ke Kangean dan besar sampai hari ini di Kangean. Mungkin pengalaman saya lebih buruk dari hari ini. Karena saya harus, pada masa SMP saya harus sekolah di Sumeneb dan tidak ada kapal yang notabene kapal seperti hari ini. Saya waktu itu masih berperahu. Lebih buruk atau lebih heroik gitu? Lebih heroik lah Pak. Kalau saya katakan lebih buruk lah keadaannya, karena apa? Fasilitas waktu itu kan tidak jauh lebih baik dari hari ini. Cuman saya tetap bersyukur bahwa saya justru mengalami fase-fase itu kan sebagai doping motivasi kan. Karena bisa jadi saya dimanjakan alam, malah terbuai oleh kemanjaan itu. Seperti hari ini, saya bangga jadi orang Kangean ketika harus berlayar menuntut ilmu di Sumeneb, dan saya pasca sarjana sampai di Surabaya, sekolah pasca sarjana. S1-nya di mana Pak? S1 kebetulan saya ada di Sumeneb. Di Sumeneb, pasca sarjananya di Surabaya. Punya cita-cita jadi camat tuh sempat terbesit nggak Pak?
Apa Kalau mengalir? kalau cita-cita kan sebenarnya semua orang punya cita-cita ke Ya, atas. dengan dulu silakan. Cuman ini saya mungkin bekal buat saya, buat anak-anak saya. Saya mungkin bisa cita-cita setinggi langit, tapi saya insya Allah tidak akan lupa pijakan. Karena pijakan kita kan niat, nah itu kita harus baik. Oleh karenanya kalau kita tidak punya pijakan seperti ini rumah saya harus kembali kemana? Karena saya kebetulan dilahir dan besar jadi Muslim, jadi pijakan saya ada di akidah. Lahir di Di sempat Pamekasan ya. lahir Pamekasan sampai SMP di ini Pak ya. Di Kangean. Kangean, SMA di SMP kelas 3 saya pindah ke Sumeneb karena waktu itu kan masih ada penjurusan kalau tamatan SMP Kangean tidak bisa masuk ke SMA 1. Rayonisasi dulu. Tahun berapa Pak lahir? Saya tahun lahir 65, kebetulan insya Allah tahun depan sudah purna. Tahun 65. 65 tahun. Besar di Kangean dan tidak pernah Sebelum geser. jadi camat jadi apa berarti Pak? Saya dulu di pendidikan luar sekolah. SLB. Ya, pendidikan luar sekolah PLS. Kalau PLS. dulu Dikmas namanya sekarang. Pendidikan luar sekolah, saya hampir 20 tahun di pendidikan luar sekolah. Pemberantasan buta huruf, keaksaraan fungsional itu dulu. Cuman yang kita kehilangan hari ini rasa bangga terhadap orang Kangean itu karena basicnya kan pembandingnya kan sebenarnya pembanding kota. Ya, Seharusnya kita tidak membandingkan kota, bukan kota itu bukan pembanding, tapi kita harus bangga dulu dengan produk lokal kita, lokal Bapak nasi. melihatnya ini ya, warga Kangean ini belum bangga dengan Belum bangga, dia hanya bangga secara di permukaan saja. Terbukti ya, setiap di produk-produk IT ya, di YouTube di mana saja selalu ada keluhan rengekan seolah-olah bangsa Melayu itu kan dalam kemiskinan, dalam kepapaan. Sementara keberhasilan mereka tidak pernah dieksplor. Untuk lihat itu tidak bangga, nggak Pak, ada nggak perbandingannya misalnya Kangean dibandingkan dengan Bawean atau pulau-pulau lain yang ada di Sumeneb? Kan daerah-daerah lain tidak terlalu sering merengek. Contoh saya ambil sampel sederhana saja. Ketika kita kemarin banjir, seharusnya kan kita harus berimbang pemberitaan ketika ada banjir. Ini kan banjir kan temporer sifatnya. Begitu air laut pasang, terus hujan turun, otomatis air tidak bisa terbuang ke laut. Akhirnya terjadilah kalau dulu dibilang bukan banjir, kalau dulu kan apa namanya itu belebur katanya orang. Belebur, iya. Dan itu tidak cantik ketika jadi eksplor, akhirnya turun bantuan, seolah-olah kita tidak bisa berbuat banyak. Padahal itu perlu kan tahunan. Kalau mencari akar masalahnya pasti ketahuan. Makanya tahun ini kan kita bangun TPA. Tahun ini sudah kita bangun TPA. Nggak, kita mau melihat ini Pak, yang mengantarkan sampean ke camat ini karena biar jadi jadi inspirasi buat anak-anak muda Pak. Oh siap ya. Kan pasti susah. Nah itu kan yang menentukan sampean ke sini ini kan kayak tumpukan perjuangan kan, misalnya dari kuliah, nah cita-cita pengen jadi apa, sebelum jadi camat jadi apa dulu, itu dulu kayaknya Pak. Oh siap ya. Saya kan dari penilik tahun 2007 saya harus bergeser ke pemerintahan. Oh lulus tahun berapa kuliah Pak S1? Kalau S1 2001 kalau nggak salah. 2001 lulus terus langsung. Pasca sarjana ke 2004. Oh nggak fresh graduate Pak, ini dulu Pak jadi apa dulu gitu? Pasca sarjana. 94. 94 lulus S1. Terus 97 S2 pasca sarjana. Oh 94 S1 itu ngapain Pak selama lulus itu? Saya masih kan. Kalau yang era sekarang kan lulus itu ngapain dulu? Untuk mendapatkan keilmuan karena saya sudah jadi pegawai negeri di sini, maka saya mutasi dulu ke Sumeneb. Setelah pasca sarjana saya baru pindah ke Kangean lagi. Sebelum camat di Kangean jadi apa Pak? Jadi kasih kesra. Kebetulan kan waktu itu kan kasih kesra masih beban kerjanya kan pendistribusian raskin itu. Dan di situ setumpuk masalah kan. Masalah. Ya yang pertama saya bilang ke teman-teman di Kangean itu gali potensi diri aja, potensi diri.
Tadi di awal saya bilang pijakannya harus kuat, integritasnya harus kuat, teruji. Saya sah-sah saja pengen jadi orang kaya, tapi nafsu untuk kaya yang harus kita hindari. Nyonya orang Kangean juga? Nyonya di Sumeneb, kebetulan di RSUD Sumeneb. Oh ya sudah aman ya, nggak mengganggu untuk mendesak untuk kaya untuk ini. Dan insya Allah saya tidak dalam kapasitas nyata jadi orang kaya. Tidak. Kalau tak lihat dari fisik ini Pak, bangunan fisiknya ini jauh lebih ada progres Pak dibanding kecamatan sebelumnya. Ada corak-corak Kangeannya tampak. Mungkin karena apa ya, lokal Nasdem ya, kearifan lokal saya kan karena besar di Kangean. Terus ini budaya Kangean yang sudah hilang. Saya khawatir anak orang Kangean, cucu-cucu orang Kangean itu kehilangan jejak bahwa oh ini apa sih fungsinya. Makanya saya instrumen ini harus ada karena mereka minimal tahu bahwa ini pernah ada di Kangean. Kangean itu budayanya sudah tinggi sebenarnya, bukan hanya orang Cina yang punya tinggi. Saya ambil sampel aja, orang Kangean sudah mengenal masyarakat paguyuban seperti orang Jawa. Kangean sudah mengenal sudut stupa, katanya orang Sanskerta itu mungkin samsara menuju titik kesempurnaan. Terbukti susunan padinya orang Kangean kan seperti stupa, membuat volunteer dengan membuat masyarakat paguyuban. Mereka sudah mengenal. Kangean sudah mengenal raca sebelum kilo. Ada namanya decen, timbangan untuk padi olot itu untuk menimbang hasil mereka. Sudah mengenal alat neraca itu sebelum era timbangan kilo. Jadi alat ukur sederhana. Kalau dari sisi nama mungkin decen itu. Ada lagi yang terlupakan. Bagaimana Jawa Timur menempatkan Kangean maskot. Maskot Jawa Timur kenapa tidak pilih apel, tidak pilih Pasuruan yang notabene lebih maju. Kenapa harus pilih Kangean menjadi maskot Jawa Timur? Ayam Bekisar. Karena keunikannya ayam Bekisar. Dan sampai hari ini kan Bekisar Kangean ini tidak tumbuh kembang di daerahnya sendiri. Malah di Bali, Ponorogo, dan Jogja kan. Itu kenapa Pak? Kok nggak ada yang minat ya? Lebih ke minat apa? Apa ya, kan terus terang. Tidak ada rasa bangga sama mas? Kalau anunya kan memang Bekisar itu kan tidak terlalu menguntungkan bagi orang Kangean. Oh, motifnya ekonomi murni. Ekonomi murni. Kita nggak punya pasar satu, marketing kita nggak bagus, terus event-event kurang. Kalau dari pihak pemerintah, camat lah ya kalau di sini. Camat itu nggak bentuk stimulus agar tetap kita kesulitan sekarang justru peternaknya karena memang sedikit sekali orang yang punya knowledge, punya kemampuan dalam hal kawin silangkan itu. Secara maksud saya secara realisasi ini daerah sudah pernah ngajari, cuman itu sudah kan kawinnya bukan kawin natural seperti yang asli Kangean. Kalau sekarang kan inseminasi buatan. Dan itu di mitos Kangean kurang disukai karena orang Kangean tidak suka dengan cara pemisahan gen itu melalui inseminasi buatan. Apa mitos-mitos yang berkembang? Karena originalnya sudah hilang gitu. Tapi secara akal sehat memang karena pemisahan sel sperma menjadi banyak kan tidak utuh lagi, otomatis menurunkan kualitas menurut orang lokal. Justru saya bangga ketika orang Kangean bertahan di zona itu. Berarti dia tidak bergeser menjadi produsen yang notabene besar-besaran seperti daerah lain. Bapak ini nggak Pak mengamati nggak perubahan Kangean setiap fase, misalnya 5 tahun sekali. Dulu 5 tahun yang lalu Kangean seperti apa gitu. Terus setelah sekarang pasca pandemi ini ada disrupsi nggak, perubahan yang besar gitu, akhirnya merubah sistem tatanan sosial Kangean. Yang pasti COVID ini memang pengaruh kita hampir ke titik nadir lagi karena terus terang refocusing kemarin itu. Selama 3 tahun kita kan masyarakat sudah, perekonomian masyarakat untuk tumbuh agak lambat, terus terang agak lambat Kangean. Keran kita ke negeri jiran juga tertutup di fase 3 tahun ini, otomatis income masyarakat Kangean tidak tumbuh. Gimana Pak cara ini dilakukan pemerintah kecamatan untuk menguatkan
psikisnya masyarakat Kangean menghadapi COVID? Tapi sudah ada pemulihan kan hari ini, kan sudah ada pemulihan. Makanya pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terus support dengan yang ada sekarang BLT melalui desa, BLT DD, terus sekarang ini ada bantuan pangan, terus distimulus oleh pemerintah untuk mengantisipasi itu. Walaupun mungkin kalau yang tidak terjaring di BLT DD, terjaring di PKH, terus akhirnya semua masyarakat Kangean yang dianggap terdampak. Nah, insya Allah ke depan ini setelah tahun ini kan sudah keran dibuka, kita sudah mungkin di era saya 2019 ujian datang. Pas 2019 saya dilantik, malah COVID itu tahun 2019 akhir. Itu ujian yang paling berat. Pernah nggak Mbak ini spesifikkan per desa di Kecamatan Arjasa ini kan ada berapa desa Pak? 19 desa. 19 desa. Ada nggak anunya yang desa ini paling menonjol dari sisi ekonomi misalnya, ini dari sisi pendidikan, ini manusia. Pernah nggak sih? Tidak berbanding lurus begini. Seperti contohnya sekarang yang punya kemiskinan, daftar kemiskinan ekstrim seperti desa Paseraman. Oh, Paseraman masuk Itu desa masuk desa ekstrim ya, kemiskinan. Kalau yang paling maju Pak? Tapi secara realita di lapangan, baik tatanan kepemerintahannya, tata kelola desa, itu jauh lebih baik dari daerah yang notabene dinyatakan tidak masuk kemiskinan ekstrim. Itu yang salah apanya saat sensus meneliti itu, atau ada yang error nggak kok bisa di lapangan jadi, dengan data di atas kertas kok nggak sama gitu? Di atas kertas karena mungkin apa ya, luas wilayah enggak juga seperti Pak Jenangker Budi kan sama-sama di ekstrim. Seharusnya Paseraman tidak masuk ke kemiskinan ekstrim. Kalau desa binaan ada di Kecamatan Arjasa ini? Semua desa pada prinsipnya kan desa binaan, cuman ada yang diprioritaskan kali? Kalau sementara ini yang harus saya tuntun mereka yang notabene pada fase pemerintahan desa sebelumnya itu ada desa yang berangkat dari 0 menjadi 1. Gimana itu? Seperti umpamanya desa Arjasa, mereka sudah maju, Kalikatak sudah maju untuk bergerak dari 0 menjadi 1. Tapi daerah-daerah tertentu seperti Paseraman itu kan bukan dari 0, dari -1 menjadi 1. Oh, dari minus ya? Iya, itu yang jadi prioritas kita untuk genjot sama dengan setara dengan desa yang lain. Ini kan kayak dari desa kayak Buti, ya kan desa baru ya hitungannya. Desa baru ya. Buti. Kalau yang baru itu butuh pengawalan ekstra atau sudah inisiatif dari masyarakatnya? Nggak bisa kita ngelepas mereka karena memang kita harus ambil peran di situ. Kecamatan itu harus ambil peran karena apa? Bagaimanapun juga knowledge itu kayak kemampuan itu harus beda lah karakternya tiap desa. Yang jadi sesal saya hari ini Mbak, di desa di Kangean, di Kecamatan Kangean itu sampai hari ini kita tidak punya produk unggulan yang brand Kangean banget. Tuh. Nah itu ada nggak ini pengawalan atau kita sudah gadang-gadang itu, dan insya Allah saya setiap minggu turun ke desa ngasih pengawalan. Kebetulan saya skill labornya ya, basic skillnya itu ada di pemberdayaan dan kewirausahaan. Jadi sebenarnya saya ambil pas sudah ya, secara visi keilmuannya dengan sudah pas ya Pak ya, untuk sudah cukup sebenarnya. Kita dekati KWT, kelompok wanita tani, sampai sekarang UMKM Mbak sudah ada? UMKM saya sampai masuk ke kampus, kita kasih pembinaan. Mereka masih terperangkap di zona nyaman. Saya maksud zona nyaman berarti begini. Harus ini dulu Pak ya, disadarkan dulu. Kalau zona nyaman kan harus disadarkan dulu. Iya, mindset mereka sampai hari ini belum research. Saya ambil sampel saja. Seperti jagung ketan, itu produk kan seolah-olah membanggakan, Kangean punya jagung ketan. Tapi dia lupa bahwa jagung ketan mulai masa kecil saya ya begitu-begitu rasanya. Kenapa enggak dibikin emping jagung rasa barbeque atau apa? Iya. Kemarin orang Mampurit juga mau memasarkan produknya kalah bersaing dengan produk-produk Sukun, PP Sukun. Mau bersaing bagaimana om? Produk mereka sudah gagal paham. Dari pasca produksi sudah salah. High cost,
karena dia masih rajang manual. Oh iya. Terus cara penggorengannya kerubus, terus tingkat kekeringan minyaknya tinggi. Seharusnya dia suruh pakai cooler, dia tidak pakai. Iya. Penggorengannya seharusnya pakai ini, dia tidak pakai. Akhirnya belum ke packagingnya. Mau dipasarkan gimana? Oh, mereka daya jualnya sudah mahal. Satu. Terus produk kita, jujur saja, kenapa saya bukan mau melemahkan saudara saya di sini. Saya suruh cepat berubah. Change your life, cepat berubah hidup kamu. Kalau tidak begini kamu tergilas. Di kapal saya tidak berani jual produk Kangean. Kenapa? Keripik Kangean, terus terang keripik Mampurit itu lebih mahal tisunya daripada keripiknya. Satu lembar keripik kita makan, tisunya habis 2 lembar. Karena kandungan minyaknya yang dan itu insya Allah tidak sehat. Sementara keripik-keripik yang produk yang dari luar sudah kekeringannya bagus karena menggunakan teknologi. Sampai hari ini Kangean masih konvensional, tidak teknologi. Itu apa yang perlu dievaluasi. Jadi makanya saya teman-teman kepala desa setiap pertemuan, yuk besarkan BUMDesmu. Karena di daerah lain BUMDes membiayai infrastruktur, bukan infrastruktur yang membiayai BUMDes. Tapi semua kegiatan desa dibiayai oleh disuplai berarti Pak ya. Disuplai oleh besarnya yang BUMDes. Kalau BUMDes bergerak kan otomatis pemberdayaan masyarakat tinggi. Saya kan ini Pak dikenal dengan Kamboya. Kamboya. Itu gimana Pak? Kamboya itu spesifik memang. Kalau Kamboya itu cuman kelemahan Kamboya untuk dipasarkan kan dia tidak punya daya tahan lama yang cukup. Terus itu dia atau sudah ada. Misalnya di Makassar kayaknya sudah lebih dulu klaim tapi namanya buras atau apa-apa gitu. Baruas ya. Bukan kalau Kamboya lebih identik dengan Kangean. Tapi kalau yang nggak bisa diklaim-klaim ya, di daerah tapi kalau lain. seperti Lemeng itu Sumatera sama Kalimantan, Lemang ya. Terus kalau Sarida Pak, yang pisang, bubur pisang Sarida Pak hanya namanya aja, di daerah lain ternyata banyak ada ya, cuman beda di nama saja yang Kangean. Banyak Mbak potensi Kangean, sebenarnya orang Kangean cuman nggak berani mencoba itu aja. Saya kritisi ke Kangean, orang Kangean kan kecenderungannya menirunya cepat. Cuman dia seharusnya kan dia sudah Cina ya, suka niru daripada mengembangkan yang kita tidak salah niru, asal kuasai ATM, amati produk orang lain, tiru, modifikasi, lepas ke pasar. Kalau tidak punya kuasa 3 itu ATM itu kita tidak bisa bersaing. Saya ambil sampel di alun-alun Arjasa, 1 orang sukses jual jeruk peras, 3 hari kemudian 4 orang sudah, 6 hari kemudian sudah bertumbuh, hampir keliling di alun-alun Arjasa. Apa yang terjadi kan seleksi alam. Hanya 2 orang yang jual, yang tersisa. Karena dia tidak itu hanya di Kangean ya Pak, kayak gitu, meledak gitu, usaha ini langsung meledak, hilang, meledak kayak soda gitu. Iya betul, datang bagai badai, pergi bagai topan, misalnya orang itu. Kenapa dia modifikasi? Kemarin ada yang tanya ke saya masalah Sapoong kok bangkrut, kok ini. Karena kita 3 instrumen dalam satu budaya tidak punya. Apa itu? Setiap kita membuka wilayah wisata, kita harus punya see, walk, buy. Ada yang bisa mau dilihat, pemandangan kayak indahnya. Walk, dia berkegiatan. Apa berseluncur, apa-apa saja berkegiatan. Walk, buy, terus buy. Buy ini disekiranya suruh jualan, belanja, bukan. Buy itu membeli produk yang branded desa itu, wisata itu. Khas daerah itu, produk yang khas daerah itu. Iya. Saya ambil contoh, kalau begitu kita ke Pasir Putih, dia langsung ada selancar, ada layar, ada perahu. Ada yang mewakili bahwa saya sudah datang ke satu daerah dengan ini loh. Sederhana, umpamanya sekarang gantungan kunci, dia hanya bertuliskan dari sana karena produk Santeki ya, iris buat gantungan kunci, jual harga 5.000, tulis Sapoong. Bahwa saya sudah pernah datang ke Sapoong. Itu yang tidak kita. Jadi bayinya itu salah menafsirkan bayi. Bahwa bayi itu harus jualan bakso, bukan. Bayi yang dimaksud produk lokalnya, produk lokal seperti Bali. Kita harus sarung Bali, terus anu Bali. Ada. Ketika dia pulang, tersisa bekas bahwa saya pernah nyampe ke daerah itu. Itu.
Apa kita salah komparasi, Pak? Kita membandingkannya Bali. Kenapa nggak Pulau Bawean, misalnya? Pulau Giliang? Sebenarnya kelengkapan kita, instrumen untuk sebuah wisata, kita sudah memenuhi syarat. Cuman mungkin kelemahan-kelemahannya seperti akses jalan, bisalah kita masukkan ke error ya, ke kelemahan kita di situ, akses jalan. Tapi sebenarnya kalau saya tidak mengatakan itu akses jalan, kan maintenance servisnya yang kan. Iya. Makanya ketika kita memelihara satu objek wisata, dia lupa bahwa itu sebuah keuntungan, dikira keuntungan. Seharusnya itu adalah untuk menaikkan kualitas apapun. Kita jualan untuk menaikkan modal dengan cara begitu. Itu yang makanya kelemahan-kelemahan wisata yang kita bangun kemarin itu, kebetulan saya sendiri yang waktu itu saya masih jadi sekcam, saya yang garap, saya yang merintis, saya yang kerjakan. Setelah sukses saya bentuk Pok Darwis, kelompok sadar wisata, saya lepas bersama dengan kepala desa. Akhirnya tidak bertahan, karena tidak bertahan. Saya hanya mengantar, saya kan hanya memberi stimulus awal. Ini kan kita pakai jargon kangen Romana kita ya. Berarti Roma itu kan rumahku, istanaku ya. Ya, apa sih Pak yang bikin kangen itu jadi istana? Kalau Bapak atau imajinasi Bapak lah. Saya bukan eksklusif kangen. Kangen itu kan deretan kepulauan. Dan kebetulan Arjasa adalah ex pembantu bupati. Seandainya sebuah rumah tangga kita itu induk semang Arjasa itu. Karena ex kawedanan kan hanya ada di Arjasa. Mencakup Sapekan dan Kangaya. Iya. Kawet dulu itu Gresik itu kawedanan. Masuk Surabaya terus baru mecah. Baru ini kok mecah. Jadi seharusnya kawedanan Kangen ini kotanya saja tertata seperti kota-kota kawedanan yang lain. Iya. Ada Masjid Agung, ada lapangan, ada polsek, tertata betul. Iya, sudah selevel. Ini ada jalan inspeksi. Dulu ada jalan aspal dari kecamatan menuju rumah sakit. Saya menyebutkan rumah sakit itu karena memang bukan puskesmas dulu. Oh dulu ini rumah sakit. Terus kok diturunkan statusnya ke puskesmas? Kan era fase Belanda waktu itu kan menamakan saya katakan buktinya mereka punya rumah mayat, kamar mayat, ruang KOK, ruang operasi, sudah kelengkapannya. Dibanding rumah sakit Garam Sumenep ini enggak jauh. Setara ini sebenarnya. Enggak jauh lebih Pak. Setara. Jadi ini kota yang memang dikonsep. Makanya kalau orang Kangen tidak bangga sama daerahnya, nggak tahu saya. Itu Pak, untuk memantik rasa bangga itu kayaknya apalagi di generasi Z ini ya. Kalau masih milenial ini Pak, kalau sudah yang setelah milenial ini generasi Z, generasi Alpha, bilang Kangen itu apalagi kalau baru keluar Kangen. Aku perhatikan ya mahasiswa ya, karena aku sering interaksi mahasiswa. Itu mau bilang saya dari Kangen, Madura. Kok nggak ada rasa, inilah saya dari Kangen. Saya waktu dari SMP kan selalu dibully ya. Karena terus terang anak menerima dibully atau itu kan enggak, saya malah itu kan hukum tarik menarik Pak. Kita itu dibully karena kita mentalnya sudah mental bully. Kalau mentalnya kita kuat nggak mungkin dibully. Saya justru begini, kalau saya analogikan sederhana kalau kita ditakdirkan sama Tuhan kita sebagai orang pincang, jangan mencoba berjalan seperti orang lurus. Karena malah tidak indah. Lebih baik dieksplor kepincangan kita. Ini takdirku. Ketika saya jadi orang Kangen, dibully karena bahasa memakau, terus kaberak-berak pakai akeran. Saya justru enjoy dengan kondisi itu. Jadi mereka rasa ingin tahunya tentang Kangen sebenarnya tinggi, cuman terhalang oleh malu. Solusi saya gimana? Saya selalu berbahasa Kangen. You ngerti, you nggak ngerti, saya paksa untuk ngerti. Karena saya harus bangga berbahasa Kangen. Kangen itu kan karakter bahasanya aja sudah mengenal ondeknya bahasa. Beda dengan Sapekan. Sapekan tidak punya ondeknya bahasa. Semua orang setara. Tapi kita sudah mengenal. Iya kita ada isinya. Kalau bahasa Jawa itu kromo. Dari aku dan kita saja sudah ada ondeknya bahasa. Aku kita sudah mengenal budaya bahwa adep asor itu sudah ada di Kangen. Cuma levelnya 2 Kangen. Kalau Jawa kan 3 oko, terus kamu inggil. Kalau Kangen 2 aja Pak, boso sama bahasa utara ya. Bahasa halus kalau bahasa. Halus, tapi sebenarnya bahasa Kangen yang diajarkan di awal masa-masa saya SD bahasa Jawa.
Oh, bahasa Jawa. bahasa halus Jawa. Tahun berapa itu, Pak? Sekitar tahun 7, saya keluar SMP ke tahun 80. Berarti tahun 70-an akhir ya, Pak? 7 ya, 70-an akhir. Itu bahasa Jawa yang pakai diajarkan? bukan bahasa halusnya Bahasa seperti Jawa. sampean, jenengan, panjenengan. Oh iya. Kan bahasa Jawa sebenarnya. Abdina masih bahasa halusnya, masih bahasa tengkion ya sebenarnya. Sampai Anda nggak, Pak? Itu perubahan jadi Kangen sekarang ini sejak tahun berapa, Pak? 90-an? Terus gejala apa yang bikin itu berubah? Apa transmigrasi ke Malaysia, kemana? Akhirnya tatanan sosialnya Kangen ini jadi semakin nggak berkarakter, nggak berwarna. Setiap konsep daerah mau berkembang, pasti ada yang jadi korban. Oh, Pasti itu. Kita mau masuk ke industri, kita ada yang dikorbankan. Kangen, jujur saja, tertinggal hilangnya budaya Kangen, era swasembada pangan. Waktu itu harus kita swasembada pangan. Itu tahun berapa, Pak? Sekitar tahun 70-an, 74, 72, 74. Itu kita karena swasembada pangan, kita di dropping dengan bibit padi. Orang Kangen waktu itu bertahan masih. Aja cong cek nanem padi lekas cong. Cek lekas tompes, mulanya nanem padi sabe-sabean, malah kening sabe. Itu kan bahasa sederhana, bahasa tutur sederhana. Tapi sebicara baru benar. Kalau padi yang terus terang yang sekarang, padi lekas katanya orang Kangen itu, kan dia tidak bisa simpan dalam bentuk padi. Iya. Nggak bisa. Dia harus kering giling. Iya. Jadi beras kalau. Mau tidak mau dia cepat habis kan? Tidak bisa. Orang Kangen sudah pasti kehilangan lompung. Tidak mungkin orang Kangen punya lompung. Apa yang mau disimpan? Bukan padi bulu. Jadi bersamaan dengan hilangnya budaya volunteer, ngapain sekarang mau buat volunteer? Wong sudah ngangkut pakai karung. Ngapain ngangkut geledek alat angkut dengan kuda padahal dengan kita menggunakan kuda dengan sapi, kerbau. Bisa nggak, Pak? Menurut Bapak itu kita menghindar dari itu, paling tidak memperlambat lah dari cepatnya perubahan ini, disrupsi ini ke yang dulu ini kan tidak bisa dihindari. Ritmenya kan lebih enakan dulu kayaknya Kangen. Pasti masyarakat paguyuban Kangen sudah hilang, jelas. Dulu di satu montor itu, tiap montor itu ada tempat pemberhentian ketika pondum. Kita mau panen, kita berangkat ke sana. Di satu montor itu, jejer warung itu pasti berhadapan antara ke utara dan ke selatan. Tidak pernah ada warung menghadap ke timur dan ke barat, tidak pernah ada. Pasti ke utara dan ke selatan. Di situ jajan orang Duko, orang Kelikatan, yang notabene bukan kerabat, yang kebetulan sawahnya berdekatan. Kangen itu super, Pak. Saya ceritakan Kangen. Kangen itu dipersiapkan oleh tuannya orang Kangen. Diciptakan montor-montor di dataran rendah, mereka sudah persawahan. Orang Kangen perlu malas tidak apa-apa. Karena apa? Di montor itu sudah ada namanya poporan, sudah ada pohon-pohon kering. Di situ hamparannya itu dihuni oleh hewan-hewan kan, hewan ternak kita. Pada musim penghujan, musim panas, ketika hujan dia gelontorkan ke dataran rendah, tidak perlu pupuk lagi. Oh iya. Sekarang kita bangga dengan produksi kita, beras kita tinggi. Ya tapi tingkat kualitasnya kan beda. Beras hari ini kan, beras kita tanak pagi, siang basi. Iya. Karena pestisida dan lain-lain kan. Dengan pupuk urea doping, pupuk urea yang berlebihan, penggunaan pupuk yang di luar kendali. Jadi dari yang basic itu udah berubah ya. Basicnya kan makan kan. Betul. Tatanan rumah, ini udah berbeda sekali. Iya, sederhana kita. Ini sekarang mengarah kemana sih Pak Kangen? Kalau jenengan lihat. Konsumtif. Masyarakat Kangen sudah bergeser ke konsumtif, dari produktif ke konsumtif. Saya ambil sampel saja. Kangen itu penghasil ayam, ayam kampung. Sekarang kita importir ayam kampung. Benar. Kambing aja importir ya Pak. Siap. Kita sekarang untuk menjadi konsumtif. Karena ya itu menganggap itu hal kecil gitu. Padahal kita punya lahan yang orang Kangen itu dibendungkan, yang tidak. Jadi bukan sia-sia
pemerintah menggadang-gadang mau cetak lahan sawah, mau cetak lahan baru, memperbesar luas tanam, tidak akan berhasil karena memang buktinya cetak lahan tidak termanfaatkan. Kita bukan kesulitan lahan sebenarnya. Sebenarnya ini masyarakatnya apa atau apa ya? Ini kan misalnya kalau misalnya di daerah itu ada yang lebih terjangkau harganya, kan mending orang di daerah Pak daripada mendatangkan. Ini ada nggak ini? Kita di kualitas, makanya pemerintah daerah sudah bangun ini pengeringan padi sama penggilingan padi yang notabene untuk membantu. Tapi kapasitasnya kayak kecil. garam itu Kangen ini kan lautnya luar biasa besar. Garam dulu paliatkan, pernah kita coba dipaliat, kualitasnya bagus. Cuman apapun jenisnya tetap high cost masih. Karena kita tuh kan tidak bisa jual produk dengan harga murah karena memang biaya itu tinggi di sini. Produksinya tinggi. Produksi tinggi, biaya produksi tinggi. Kalau Pak, tembakau. Kalau di Sumeneb Madura daratan itu kan banyakan pertanian tembakau. Kalau di Kangen mungkin kita dicoba kan sudah di daerah Sawah Sumur pernah coba kita tanam. Terus di mana? Datangkan orang dari Lenteng, dari mana sudah kita pernah datangkan. Infrastruktur pendukungnya tidak ada. Oh. Kita tidak punya kita beli tikarnya harus beli ke Sumeneb, ya. Terus tukang pasatnya harus datangkan dari Sumeneb. Akhirnya mahal. Mungkin bisa nggak kalau produksi di kayak tikar itu kan masih bisa, Mas? Kan dari Siwalan. Kita stok Siwalan kurang. Oh, harus Siwalan ya, bisa dari Pandan. Daun itu Siwalan. Tikar khusus garam dari Siwalan. Nah, makanya memang karakternya beda. Kalau Kangen mungkin harus ke pertanian yang sudah lama. Cuman kita sampai hari ini kan menggadang-gadang kaum muda. Pak, kalau misalnya gini sudah ada nggak hari jadi Kangen gitu misalnya, ada nggak Pak? Hari jadi Kangen sampai hari ini belum muncul. Sudah mulai digagas nggak biar ada hari jadi? Sejarah ada sebenarnya. Di sejarah ada. Kangen itu pikiran direvitalisasi, nanti hari jadi Kangen ada acara apa, pameran kayak apalah bentuk euforia itu bagus. Maksud saya gini, cuman kita jejak sejarah kita itu mau berangkat dari mana? Kalau kita punya sejarah, kita terlalu panjang sejarah kita sebenarnya. Saya ambil contoh dulu ada di buku di Leiden di Belanda itu ada jejak Kangen, nama Kangen. Itu disebut seorang Ismail dari Kangen. Itu Lanut Ismail. Pemimpinnya bisa Pak, biar teman-teman nanti bisa. Saya sendiri sekarang yang lagi mau ditulis sama Pak Zainul, orang Kangen juga ada di Jember. Sekarang lagi proses. Yang mantan DPR itu. Zainul itu malah dari pendidikan. Dia yang nulis Kota Jember, sejarah Kota Jember. Mana tentang Kepulauan Kangen itu malah dari Perancis tim penelitinya. Kok malah kejauhan ke Perancis sih? Nggak, sebenarnya nggak. Itu kadang bertanya, kenapa ya kok Kangen harus Perancis yang meneliti? Orang Kangen sendiri nggak minat gitu mengeksplor apa yang ada di sekitar. Sebenarnya kan bisa. Jangan bisa berkomentar Pak. Ini kan tafsir Kangen ini kan berbeda kan. Ketika menyebut nama Kangen saja, Kangen itu ada yang bilang kangenan, ada kaengan, ada itu. Sebenarnya Arjasa ini seperti Arjasa saja. Sebutan Arjasa itu kan banyak sekali tempat. Iya, di Jember ada biasa. Arjasa. Kalau saya mungkin Rejoso. Rejoso itu kan Maripah Cinawi ya, negeri yang makmur. Nama desanya kan juga angkatan, Panderman. Ini kan nama-nama Belanda. Yang jelas Pabian itu. Pabian yang punya sejarah panjang. Pabian itu kan identik dengan kepabeanan. Berarti dia bea cukai. Jadi pelabuhan bandar. Pabeanan jus. Pernah juga yang neliti malah UGM, Pak. UGM, kampus bukan yang kampus Jawa Timur. Iya. Itu ada tim, ada artefak. Ada artefak itu jadi di Gua Arca itu. Iya. Itu sama dengan di mana? Di bukan di pokoknya Amerika Latin apalah nama negara, di Swiss. Malah kok sama itu anunya, artefaknya dengan di Swiss. Ini kok bisa kemiripan. Swiss sana zona waktunya aja ini kan jalan kok. Ada di Kangen. Cuman memang Kangen itu kan kulturnya bukan lokal Kangen ya. Karena jujur saja semua orang Kangen itu kan pendatang. Pada dasarnya pendatang.
Oh gitu. Pada dasarnya pendatang. Kira-kira dimulai tahun berapa Pak Kita kehidupan kan di Kangean? dibagi 3 blok fase di blok daerah zona. Iya. Zona pinggir pantai itu biasanya orang-orang suku-suku Bajo dan Sulawesi dan Bajo, Makassar. Pesisir pantai semua dikuasai orang-orang pesisir. Oh, Ke tengah di perkotaan ini biasanya keturunan-keturunan Cina Cina yang Belanda. menggerakkan perekonomian Kangean, keturunan Cina. Ke selatan daerah pertanian itu malah orang-orang daerah Banjar Oh Banjar. dari Tanah. Kalimantan. Kecenderungannya datuk-datuk yang apa itu dari Kalimantan dan Sumatera, 2 titik. Yang makanya masuk lemang gitu. Oh iya. Masuk jajanan. budaya bakar lemang. Hmm. Itu budaya Sumatera sama Kalimantan. Kira-kira dimulai pengamatan jenengan Pak. Itu Kangean itu kehidupan dimulai tahun berapa Pak? Wah, saya kalau itu kepastiannya tidak tahu karena klaim kan Arya Jasa itu katanya Arya yang berjasa. Ada juga cerita katanya Joko Tole itu dari Kangean. Makanya ada bahasa Tole. Di Sunda nggak dipakai bahasa Tole. Apa ya? Ada yang bukan- bilang dari Jawa karena Iya. Tole itu lele gitu. Bagaimanapun juga yang berkembang di Kangean itu kan cerita tutur. Masih Iya. cerita tutur, tidak ada pijakan sejarah yang mendukung. Kalau seperti kerajaan pertama kali di Kangean itu di Sawah Sumur, itu buktinya ada benteng tersusun rapi dan kuburan para raja ya kita. Sampai hari ini belum bisa dipastikan tahun keberadaannya. Ya mudah-mudahan anak-anak muda Kangean ini mau balik ke Kangean ketika dia jadi sukses, balik Kangean, besarkan Kangean, itu harapan kita. Apalagi sekarang di zona 3 dimensi ini ada zona internet ini kan dimanapun bisa berkolaborasi, berinteraksi. Kecenderungan kita kurang bijak ya di kemampuan kita di IT kan kurang bijak, kita menggunakan Android juga kurang bijak. Hampir semua 90% waktu kita hanya untuk bermain, tidak untuk mensupport Kangean. Kangean ini kan terpencil tapi nggak terluar sama ya, terpencil. Tapi statusnya terluar, terpencil. Statusnya terluar kan Papua ya, sana. terpencil. Aksesnya Kan yang cuma kan yang bikin semangat orang ini walaupun terpencil Pak. Misalnya mahasiswanya itu ada yang berani kuliah ke UI, ke UGM. Ini kan kampus-kampus yang orang-orang terbaik Indonesia. Orang Kangean mampu merepresentasikan anak mudanya bersaing di sana. realita dari dulu kala sudah Kangean itu kan memang unggul dalam bidang itu ya. Terus terang IQ-nya orang Kangean kalau ikut tes agak lebih tinggi daripada daerah lain. Ada yang PTB, Apa hormon, apa gen, apa faktor makanan saya tidak bisa. Cuman ya itu dari sekian banyak penduduk kita yang punya potensi untuk kesana berapa persen? Yang kecil sekali. Balik bertanya kontribusinya untuk Kangean apa? Nah itu Mas, kok nggak mau berkontribusi itu juga jadi PR mungkin yang berdiaspora di mana-mana. Kalau kita lihat Bawean itu kan memunculkan kayak Yahya Zaini, itu kan jadi tokoh nasional ya. Setelah Kangean itu nggak ada. dia besar setelah pulang dari Indonesia tetap memberi kontribusi pada daerahnya. Kita misalnya di Kangean, kita datang ke Jakarta misalnya, Siap. siapa tokoh senternya kan nggak muncul. Siap. Oleh Bawean itu kok muncul berarti, kayak Raas itu masih muncul. Ya, Kangean dengan siapapun mengakui bahwa di Kabupaten Kepulauan Sumeneb ini kan yang paling maju katanya Kangean ya. Terbesar Kangean dan paling maju. Tapi sisi-sisi ininya, pengayomannya ini loh Pak sama orang daerah. Ini berarti kan ada penularan rasa cinta ke daerahannya kan belum tumbuh. Kok malah saing apa ya, bahasa Kangean itu nafsi-nafsi ya. Pokoknya dirinya. Kalau daerah lain itu biasa kalau sudah nyebut asat gitu. Kecenderungannya begitu mereka sukses jadi orang kota, besar jadi orang kota, kepandaiannya diakui, dia tidak menceritakan bahwa saya orang Kangean. Nah itu yang Seharusnya dia ceritakan bahwa diceritakan. orang Kangean. Orang Papua aja bangga dengan Papuanya. Yang Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Ini menjadi menarik ya, nanti kajian-kajian menarik lah bagi teman-teman yang suka meneliti secara sosiologis. Kok nggak ada rasa bangga? Iya, rasa Padahal bangga. tagline kita kan Kangean Romana kita. Ketika diajak bicara tentang Kangean atau ketika berdiaspora kok nggak malah ini. Sekarang jujur saja kita sampai hari ini tidak pernah menceritakan
indah dan anunya Kangen ya. Keberhasilan Kangen tuh apa sih? Dari kemarin kita di Buti kekeringan sampai dibantuan angkatan laut datang. Padahal itu dari zaman dulu kala yang saya tahu kekeringan itu sudah tiap tahun. Dan itu dusun hanya berapa dan bisa disupport dari desa terdekat. Tidak harus angkatan laut dari provinsi datang kirim jerigen. Provinsi yang datang. Bukan gubernur aja pernah datang. Siap. Apa tidak masuk mempermalukan diri karena ketidakmampuan. Itu yang saya maksud. Tapi bagi masyarakat Kangen kan sudah dengan mental. Enggak, seharusnya kita apa-apa yang terjadi di daerah kita, orang Kangen kan punya kekuatan Kangen sendiri. Iya. Mana saudaranya, mana tetangganya. Katanya orang Kangen satu kaum. Kok harus orang lain yang bantu? Nah itu. Malah ngantri kalau bantu BLT ini itu malah. Saya akan bercerita, saya jadi camat, lihat lubang, saya beli aspal buton, hanya mampu 1 ton, karena saya tidak punya wales, tidak punya apa. Kalau nunggu dibiarkan lubang kayak gitu, berarti tahun depan dilelang lagi. Maka saya teman-teman tiap hari Jumat, yuk bawa karung, 2 karung, 3 karung, tumbuk, isi lubang-lubang, tutup. Maksud saya gini, kalau kita nunggu kaya, kapan kita mau beramal? Iya. Karena Indonesia merdeka itu karena mentalnya sudah mental memberi saat itu. Iya, masyarakatnya itu mentalnya memberi. Apa yang akhirnya melawan Belanda, apapun nggak pakai bambu runcing bisa. Ini. Masa kita mental harus berbaginya itu loh Pak. Sekarang mau ngundang saudara. Apa sih Pak Kangen kayak gitu? Bergeser dari mental memberi ke mental gitu. Yang jelas bukan memberi dan meminta. Yang saya bilang dulu negeri kita itu adalah produsen, sekarang jadi konsumtif. Karena jadi konsumen. Ada pergeseran nilai itu. Kita bukan lagi produsen. Impact-nya besar sekali berarti Pak, dari yang produksi ke. Dan lucunya begini, kita penghasil beras pada sebenarnya tapi beras kita kan dikirim ke Sumeneb, ke Jawa. Setelah dipoles, kita dilempar ke sini dalam bentuk produk ikan paus, produk ini. Di Kalisat kita dicuci, dibersihkan, selipnya super bagus, kembalikan ke Kangen. Orang Kangen bangga makan. Sama dengan orang Sapeken. Orang Sapeken itu sampai sekarang penyuplai pisang terbesar daerah Banyuwangi. Tapi setelah jadi selai masuk kemana? Ke Sapeken. Selai 1 paket itu 40.000. Padahal 40.000 dapat standar. Nggak dijadikan khas Sapeken juga kan? Pisang itu tetap dimiliki oleh Lumajang kan ya Pak? Ya, daerah Lumajang, Kelakah ya, daerah Lumajang. Enggak, kalau pisang selai pisang itu kan rata-rata dari Sapeken. Iya, Perintis tapi itu isinya nggak dijadikan ikon daerah gitu loh Pak, kota pisang, malah diambil sama Lumajang yang daerah pisang. Sapeken apa ya, sama dengan Kangen. Kita itu kayak ini sekarang, limbah di hutan. Kan tidak ada SDM yang mau mengolah itu. Sekarang semua, saya enggak punya apa, Pak Camat, saya enggak punya, di desa saya enggak ada. Sampean masa tandia kalorkor berdekatan. Kalorkor buahnya kesambi. Sekarang kita Malaka, kita tinggal minta berapa ton Malaka di Kangen. Kenapa enggak dibikin manisan? Kenapa enggak dibikin sitrak? Karena kita enggak mau berbuat, kecuali ada orang yang memproduksi. Saya ambil contoh, produksi air. Biar mau itu Pak, ada nggak stimulus dari pemerintah? Biar mau gitu masyarakat. Kan enggak berani coba kita. Kayak sana kalorkor buah sambi itu ya. Iya. Dibuat manisan. Kan bisa. Kan banyak juga manfaatnya ya sakit. Iya kan, yang jelas materi. Lah. Sampai sekarang kita kan enggak mau apa yang ada di sekitar kita. Amati, tiru, modifikasi. Sampai hari ini kita tidak bergerak ke sana. Kritik pada teman-teman muda, terutama yang muda, karena harapan kita harapannya di yang muda. Saya amati dari 19 desa, kita bangga dengan Karang Taruna. Terus terang, cikal bakal kaum muda itu ada di wadah Karang Taruna. Tapi Karang Taruna desa mana itu Pak? Semua desa punya Karang Taruna. Enggak, masa yang hidup, yang kreatif lah, artinya hidup. Sampai sekarang belum ada. Oh, belum ada ya? Belum ada.
Karang Taruna kita terperangkap di permainan voli, permainan sepak bola. Notabene kepala desa datang minta seragam, minta bola, minta net. Seharusnya keproduktif sudah. Buat greenhouse, garap. Apalagi era IT sekarang setidaknya tinggal buka di Google teknik pembuatan ini apa. Sebenarnya wadah. Akhirnya apa? Ketika kita terperangkap di masa lalu, Voli Pasiraman juara, Voli Arjasa juara, itu beli seragam sama-sama. Padahal modal itu seharusnya buat bedengan, bikin tanam jahe merah atau kunyit putih. Nanti ibu-ibu PKK yang garap buat sitrak anunya. Apa ya? Itu karena citra nggak Pak? Nggak keren gitu loh kalau memproduksi. Beda kalau sudah anak muda Jakartaan, sana kan keren kalau sudah jadi produser. Kalau jadi, iya, walaupun masih belum kecil gitu yang penting menjadi CEO itu kan keren. Penting jadi apa gitu kan masih era-era kolonial berarti gitu. Kerenan jadi BNS. Saya makanya setiap ada teman-teman kumpul-kumpul kewirausahaan, saya yang datang duluan. Karena saya memang ini di fase ke saya menjelang purna ini, sampai hari ini saya tidak meninggalkan jejak. Inilah produk. Waktu jadi sekcam saya masih meninggalkan bahwa saya buat wisata, ikon Begisar, saya bikin lagu Begisar, saya bikin lagu ini. Cuma tak lihat ini, saya lihat apa itu 5-7 tahun terakhir ini Pak. Anak itu sudah ini euforia untuk kuliah, lulus SMA kuliah. Kalau dulu kan ke Malaysia ya. Putus sekolah yang banyak. Banyak kan ke Malaysia. Itu enggak apa secara alamiah terjadi kayak itu, apa ada desain dari pemerintah? Sebenarnya enggak. Mereka sudah mulai karena pengaruh IT tadi ya, Pak Bro. Mereka sudah kan nama besar keluarga kan dipertaruhkan di mereka. Kalau mereka enggak kuliah. Oh, berarti ada ini ke wali-wali mahasiswa justru penyadaran gitu. Apa namanya? Harus kuliah. Tingkat partisipasi yang tertinggi itu dari orang tua wali murid sekarang. Partisipasi tinggi. Iya, kok tiba-tiba sadar muncul keinginan begitu itu Pak? Apa dari pemerintah? Apa alamiah gitu terbentuk begitu aja tiba-tiba? Saya kira kalau dari pemerintah dari dulu sudah ada campur tangan itu, tapi kalau kesadaran publik ya, kesadaran masyarakat ya. Terus daya beli yang meningkat, otomatis kan perekonomian kan pasti naik. Masa kita dulu mungkin ekonomi orang tua kita masih tidak terlalu baik untuk menyekolahkan anak-anak kita. Tapi kalau hari ini hampir semua terbeli di Kangean. Oh, itu positifnya ya. Perekonomian kita naik. Dibanding Malaysia itu perubahan yang Bapak catat itu Pak. Waktu anak mudanya lebih tertarik ke Malaysia daripada sekolah, itu apa ya perubahan-perubahan? Kalau sekarang sudah ada pergeseran ke Malaysia, itu sudah bukan pilihan utama bagi anak-anak muda. Kalau dulu kan keluar SMA kalau nggak salah ikut Tekong berangkat. Sekarang sudah. Iya, itu pilihan anak muda. Ini impactnya ke Kangean secara utuh, secara menyeluruh, Pak. Ya pasti bagus ya ke kita. Karena apa? Secara ekonomi bisa jadi kan Malaysia itu kan kayak instan. Iya. Datang ke Malaysia itu bukan kayak instan, bukan membangun kekayaan. Kita tidak membangun, sama sekali tidak membangun. Kita instan begitu pulang, tidak ada bangunan yang tersisa. Atau malah merusak tatanan sosial, Pak. Dengan banyaknya anak muda ke Malaysia, efeknya di Kangean ini, ya kayak sekarang krisis identitas, rasa bangga kepada Kangean ini, produktivitas udah nggak mau, mending konsumtif. Harus nggak begitu? Dekadensi yang paling utama menurut saya, penghancuran berarti ya. Saya ambil sampel ke anak SMA waktu era itu mau masuk SMA kan harus lulus tes. Itu ada anak Kangean yang kota santri, kota Kangean ini kan kota agamis. Ada anak Kangean tidak bisa salat mau masuk SMA. 3 orang malah di pusat kota. Setelah saya panggil, ternyata dia bukan tidak bisa salat, tidak bisa Al-Fatihah. Lebih parah lagi. Jangankan bacaan Al-Ikhlas dan An-Nas, Al-Fatihah yang tiap hari dia dengar, tidak hafal. Bagaimana mau salat? Yang saya jadi pertanyaan kemarin, makanya saya harus ketemu PGRI, Pak Fahri saya panggil, kok bisa lulus di SD? Iya. Padahal ada penjaringan tes agama. TK itu sudah diajari. SD dia mau pelulusan,
ke SMP, dia mau ke SMA, kan pasti ada praktek sholat. Itu. Di mana missnya? Salahnya di mana? Iya, errornya di mana Iya. itu ya kok? Ternyata yang Kalinganyar itu yang tidak bisa salat itu dekat wakaf rumahnya. Orang tuanya tidak ada di Malaysia. Mulai kecil di Malaysia, tinggal sama nenek. Neneknya juga nggak ini. Kecenderungan nenek kan memanjakan anak. Kayak cucu biasanya dimanja sama nenek. Jadi dia terbuai kiriman sudah lancar, apa yang dia tidak bisa beli dia bisa beli. Cuman itu pendidikan anak yang keteteran. Sudah malam Siap, ini Pak terima ya. kasih. Mungkin ini Pak, lo ya ada closing statement untuk Kangean, untuk orang yang berdiaspora, yang merantau, anak muda. Yang pertama bangun kepercayaan diri bahwa Kangean tidak seburuk yang orang lihat. Kita harus buktikan bahwa kita bukan yang terbaik, tapi bagian dari yang terbaik. Kita orang Kangean. Pertama harus bangga. Terus yang kedua integritas. Satunya kata dengan perbuatan. Kalau kita mau membangun Kangean, buktikan, jangan hanya. Dan jika kita tidak bisa mencintai Kangean, jangan rusak Kangean. Jika kita tidak bisa membuat Kangean jadi bagus, tidak bisa membangun Kangean, jangan hancurkan Kangean. Jadi kalau tidak mencintai, jangan sakiti. Jadi siapapun jadi pemimpin Kangean, yang penting niatnya baik, dan buktikan bahwa dia punya niat baik sebagai pemimpin. Cuman pesan moral ke teman-teman muda, ya yang merusak kita, tatanan kita, pemerintahan kita adalah korupsi. Jadi satu itu diatasi, hampir 90% yang lain teratasi. Jadi mental korupsi itu yang pertama. Cuman kita harus pahami bahwa korupsi itu bukan finansial, tapi korupsi dalam bentuk segala, korupsi waktu dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Oke, telah bersama podcast Kangean. Ya itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Kecamatan Arjasa, orang nomor 1 di Arjasa, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Semoga bisa memberi manfaat buat kita. Kangean ini harus mulai jadi rumah penuh cinta ya Pak. Kangean rumah kita itu Kangean yang penuh cinta kalau dari bahasanya Bapak. Mari kita cinta Kangean, terserah ekspresinya, ekspresi cinta dan untuk kebahagiaan bersama. Ya, itu tadi hasil perbincangan kita dengan Bapak Husairi Husain, Bapak Camat Kecamatan Arjasa. Bagaimana komentar kawan-kawan? Silahkan komen di bawah. And like, subscribe, and share. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.